Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, cara menata dapur agar terlihat rapi, bersih, dan nyaman. Yang pertama, merencanakan tata letak dapur yang efisien. Tata letak dapur yang baik akan memudahkan kita dalam bergerak dan mengambil peralatan memasak ya teman-teman. Peralatan memasak yang dibutuhkan disusun di perabot-perabot dapur dengan rapi ya. Atur dapur dengan segitiga kerja antara kompor, lemari, atau wastafel. Di sini kita merencanakan tata letak dapur yang efisien, maksudnya kita untuk mempermudah dalam memasak ya teman-teman. Apa yang peralatan yang memasak yang kita butuhkan akan segera tersusun rapi, dan perabot-perabot di dapur kita akan terlihat rapi ya, karena dengan penataan perabotan yang rapi mengakibatkan dapur kita akan terlihat bersih, rapi, dan nyaman. Yang kedua, kelompokkan barang berdasarkan kategori. Menyimpan peralatan dapur ukuran besar seperti panci, wajan, dan sebagainya. Peralatan lainnya memegang peranan penting dalam kerapian. Pilih tempat yang berukuran sedang untuk dapur kecil. Kita harus mengelompokkan berdasarkan kategori ya, umpamanya panci atau wajan yang besar-besar itu kita taruh di bawah atau di atas ya, menurut selera teman-teman ya. Terus barang yang kecil-kecil kita taruh di mana yang sekiranya kita memudahkan untuk mengambilnya ya teman-teman. Soalnya dalam kita menaruh barang berdasarkan kategori memegang peranan dalam mencapai kerapian ya teman-teman, kerapian dapur kita, terutama yang bisa dapat mengelompokkan barang-barang berdasarkan kategori. Yang ketiga, menyusun barang berdasarkan frekuensi penggunaan. Tata barang berdasarkan frekuensi penggunaan sangat penting ya, juga dalam membantu agar dapur kita terlihat rapi ya teman-teman. Simpan barang-barang yang sering digunakan seperti pisau, spatula, dan panci di tempat yang mudah dijangkau, misalnya di laci dekat dengan area memasak, dan barang-barang yang jarang digunakan seperti alat manggang bisa kita simpan di tempat yang lebih tinggi atau di bagian belakang lemari yang jarang kita gunakan. Kalau barang-barang itu sering-sering kita gunakan ya, kita menaruhnya di dekat tempat kita memasak aja ya teman-teman, supaya kita dengan mudah menjangkau mengambilnya barang-barang tersebut. Tapi itu harus kita taruh di dalam laci ya, supaya kelihatan rapi, bersih, dan nyaman. Kalau umpamanya kalau mau ambil pisau, spatula ya kita langsung
menuju tempat dimana spatula dan pisau itu ditaruh ya teman-teman. Kita harus kalau ada itu laci itu bermanfaat sekali untuk menyimpan pisau atau barang-barang lainnya, sehingga dapur kita itu agak berantakan gitu dan terlihatnya rapi dan bersih. Yang keempat, sediakan bak tempat sampah. Agar dapur kita terlihat rapi dan bersih, pastikan untuk menyiapkan bak sampah ya teman-teman yang memadai, yang diletakkan di tempat sampah di area yang terjangkau, misalnya di area dekat kita memasak atau di bawah wastafel. Jika memungkinkan, kita gunakan sampah organik dan non-organik. Dengan begitu menjaga kebersihan dapur dan proses pembuangan sampah juga akan lebih mudah. Ya, kita harus itu teman-teman, bisa memisahkan antara sampah plastik atau sampah daun-daun gitu, kita bisa pisahkan ya teman-teman. Kita buat itu pupuk organik ya, sampah organik, sehingga kita dapat mengategorikan sampah organik dan non organik. Sampah organik kita bisa gunakan untuk buat pupuk tanaman, dan yang non organik ya kalau bisa kita simpan atau kita pendem ya teman-teman. Itu adalah suatu plastik-plastik itu ya yang tidak dapat kita uraikan. Yang kelima, memperbanyak laci di dapur ya teman-teman. Laci dapur adalah elemen penting yang dibutuhkan agar dapur terlihat rapi. Laci-laci yang ada di dapur bisa kita gunakan untuk menyimpan berbagai peralatan masak seperti pisau, sendok, gelas, piring, dan peralatan lainnya. Agar lebih terorganisir, gunakan sekat laci untuk memisahkan setiap peralatan sesuai dengan fungsinya. Ya teman-teman, kita harus perbanyak ya laci yang ada di dapur kita. Gunanya apa? Ya gunanya untuk menyimpan barang-barang yang ada di dapur kita, sehingga barang-barang itu nggak berantakan, nggak kesana kesini. Jadi yang kita masukkan itu adalah alat-alat memasak lainnya ya. Yang keenam, menyingkirkan barang yang tidak diperlukan. Cara menata dapur agar terlihat rapi dan bersih adalah menerapkan decluttering secara rutin. Singkirkan barang-barang yang tidak digunakan seperti alat masak yang rusak ataupun bahan makan yang sudah kadaluarsa ya teman-teman. Proses decluttering bermanfaat untuk mencegah penumpukan barang yang tidak perlu, sekaligus menjaga agar dapur kita tetap lapang dan rapi. Kuncinya terdapat pada desain dapur, penyusunan barang, dan menjaga kebersihannya secara rutin. Ya kita harus itu ya teman-teman, decluttering ya, barang-barang yang kita nggak digunakan itu kita wajib decluttering supaya barang-barang yang nggak berguna itu nggak bertumpuk-tumpuk di dapur ya teman-teman, sehingga dapur kita akan terlihat rapi dan bersih. Kalau barang-barang yang nggak digunakan ya, seperti alat-alat rusak dibiarkan di dapur kita menumpuk di sana ke sini sangat banyak sekali, itu pun akan membuat pemandangan yang nggak enak ya teman-teman. Maka dari itu kita harus decluttering barang-barang yang rusak ataupun bahan makanan yang kadaluarsa. Kalau bahan makanan yang kadaluarsa, contohnya kayak mie sudah kadaluarsa, sebaiknya kita buang aja. Kayak susu, terus
bahan-bahan makan lainnya kayak sarden gitu ya, kalau sudah kadaluarsa sebaiknya kita buang aja ke sungai supaya enggak menumpuk-numpuk di area dapur ya teman-teman, supaya dapur kita akan terlihat kebersihannya dan rapi. Begitu juga dengan penyusunan barang yang ada di dapur dan desain dapur yang rapi mengakibatkan dapur kita itu menjadi rapi dan bersih ya. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.